Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Andi Shalini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Yoki Firnandi selaku CEO Pertamina International Shipping. Halo Pak Yoki, apa kabarnya? Baik, apa kabar? Baik Pak Yoki, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Bagaimana Anda melihat Pak kondisi perekonomian wilayah negara bagian selatan khususnya terkait dengan konektivitas logistik? Ya, baik. Ya, sebenarnya kita melihat bahwa negara bagian selatan ini sebagai merupakan area-area pertumbuhan dunia ke depan, baik Asia maupun Afrika. Dan banyak potensi di sana, tapi memang disadari untuk negara-negara atau wilayah ini terus berkembang lebih baik lagi, lebih efisien lagi. Logistik menjadi salah satu perhatian, karena disinilah bagaimana perkembangan ini bisa dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dan oleh karena itu makanya di forum ini logistik isu menjadi sesuatu yang menjadi fokus ya. Gitu. Nah, dengan Anda katakan tadi logistik menjadi fokus yang dibahas, kedepannya seperti apa Pak? Mungkin potensi-potensi kerjasama ataupun mungkin peluang yang akan bisa digarap lagi Pak? Ya, tentunya begini. Tadi di forum dibahas beberapa potensi kerjasama, apalagi ini di high level forum, gitu ya, multi stakeholder. Jadi ada pemerintah, ada private sector, begitu ya, dan tentunya mungkin bukan cuma kerjasama, tapi bagaimana kolaborasi yang dilakukan di sebuah negara atau lintas negara untuk meningkatkan konektivitas tentunya dan mengefisienkan supply chain. Jadi banyak sekali yang bisa dikerjasamakan termasuk tentunya bagaimana pengembangan sumber daya manusia ya. Begitu. Sejauh ini bagaimana Anda melihat efisiensi dan juga efektivitas dari konektivitas logistik saat ini Pak, utamanya negara berkembang bagian selatan? Ya. Mungkin yang saya bisa ceritakan Indonesia, ya. Kita tahu Indonesia dengan size-nya yang sangat besar dan statusnya sebagai negara kepulauan, logistik ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, gitu ya. Dan saya rasa pemerintah sendiri sudah menetapkan logistik ini sebagai satu fokus, apalagi pemerintahan saat ini dari Pak Jokowi dari pertama kali beliau memimpin negara ini. Salah satu isu yang menjadi perhatian beliau adalah masalah logistik. Mungkin kita ingat ada tol laut dan lain-lain yang berarti sebenarnya bagaimana menghubungkan semua pulau dari main island ke pulau-pulau terkecil, apalagi misalnya di wilayah timur ini menjadi perhatian. Nah, kita melihat bahwa perkembangan itu sudah ada, efisiensi sudah ada, khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang umum yang dikelola oleh seperti Pelindo dan lain-lain, itu sudah terjadi peningkatan yang luar biasa. Tapi di saat yang sama kami sebagai pelaku pun menyadari bahwa tantangan kita ke depan ini masih banyak. Negara kita terus bertumbuh begitu ya. Kebutuhan masyarakat, demand baik itu energi ataupun komoditas lainnya terus meningkat. Dan ini terus membutuhkan pengembangan infrastruktur logistik yang secara konsisten dilaksanakan, khususnya untuk mencapai wilayah-wilayah yang selama ini mungkin akan agak sulit dicapai, yang pada akhirnya diharapkan bisa menurunkan biaya logistik dan tentunya pada akhirnya berefek pada penurunan harga barang dan komoditas begitu ya. Secara konkret Pak, untuk mengatasi berbagai tantangan itu, Ya. apa saja upaya yang dilakukan Pertamina International Shipping? Oke, jadi begini, kalau kita berbicara di Pertamina, kita menyadari ada beberapa tantangan. Pertama isu konektivitas. Bagaimana sebuah infrastruktur ini terhubung dengan baik dengan infrastruktur lainnya untuk memastikan bahwa kita bukan cuma membangun satu infrastruktur, setelah itu misalnya bangun pelabuhan, tapi jalannya nggak dibangun dengan baik dan sebaliknya begitu ya. Nah, konektivitas ini menjadi satu isu. Terus yang kedua kualitas dari aset itu sendiri begitu ya. Kita tahu fokus kita sedang membangun, tapi di saat yang sama infrastruktur yang sudah lama dibangun ini tetap perlu dijaga. Bahkan link ke isu berikutnya adalah kapasitas. Dulu sebuah infrastruktur itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan di masa lalu. Tapi sejalan dengan waktu ternyata sudah nggak relevan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, apa yang harus dilakukan? Artinya ada peningkatan yang harus terus consistently dilakukan. Dan berikutnya masalah teknologi. Teknologi ini menurut saya harus bisa kita manfaatkan sebaik mungkin
untuk bisa mengelola supply chain logistik di Indonesia ini lebih baik lagi, lebih mudah lagi, dan juga lebih termonitor dan terukur. Dan terakhir yang saya sampaikan di forum tadi adalah mengenai SDM. Kita tahu di Indonesia kita padat karya, begitu ya. Nah sekarang tentunya kita berbicara supply chain dan logistik ini tidak terlepas dari skill manusianya sendiri. Jadi pengembangan SDM itu satu isu yang cukup penting untuk bisa kita lakukan. Bagaimana isu-isu ini justru ditangkap sebagai peluang bagi Pertamina International Shipping dan juga bisa mengoptimalkan pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional? Iya, tentu kita sebagai pemain di sektor shipping dan logistik, kita juga melihat potensi-potensi mengembangkan bisnis. Di saat yang sama membantu pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur. Jadi secara selectively kita melihat area-area wilayah-wilayah baru di mana Pertamina International Shipping ini bisa terlibat. Contoh di sektor energi, kami salah satu proyek unggulan yang sedang kami kembangkan itu Jakarta Green Terminal. Ya, Jakarta Integrated Green Terminal, di mana kita sedang membangun satu terminal energi baru di kawasan di utara Jakarta untuk mensupport kebutuhan Jabodetabek dalam jangka panjang, termasuk energi-energi baru. Itu satu contoh. Dan kami juga actively melihat potensi-potensi untuk melakukan investasi di wilayah-wilayah lainnya yang tentu pasti akan inline dengan pengembangan ekonomi nasional, kurang lebih seperti itu. Dengan langkah-langkah yang sudah sejauh ini dilakukan Pertamina International Shipping, kita tahu bahwa di tahun 2023 kinerja keuangan dari Pertamina International Shipping cukup cemerlang, bahkan melonjak hingga 60% dari segi laba. Di tahun ini Pak, seperti apa targetnya? Apakah Anda cukup optimistis bisa meraih laba yang lebih tinggi dibandingkan 2023? Jadi apa yang kita lakukan, yang terjadi di tahun lalu itu tidak terlepas dari transformasi bisnis dan struktur yang kami lakukan secara masif di seluruh organisasi Pertamina International Shipping beserta anak-anak usahanya, termasuk bagaimana kami mengelola portfolio bisnis yang pada akhirnya berdampak kepada kinerja bisnis yang sangat luar biasa di tahun 2023. Dan alhamdulillah sampai tengah tahun ini ternyata kami berhasil menjaga momentum untuk bisa terus bertumbuh secara revenue dan juga dari sisi profitabilitas. Jadi kinerjanya juga meningkat lebih baik lagi di tahun 2024 ini sampai Juni kita mencatat pertumbuhan profit itu kurang lebih 50% dibanding tahun lalu. Iya. Sampai tahun 2024, apa saja Pak upaya-upaya yang akan dilakukan untuk bisa mengakselerasi capaian target tersebut? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kami melanjutkan momentum transformasi yang kami lakukan. Nah, kami sudah mengestablish strategi jangka panjang sampai 2034 bagaimana kami terus bertumbuh. Salah satu poin utama dari strategi tersebut adalah kami menetapkan dual growth strategy. Dual growth strategy kami menyadari bahwa kami perusahaan dari Indonesia yang mensupport kegiatan supply chain, shipping dan supply chain di Indonesia, yang menurut kami sampai ke depan pun bagaimana kami akan terus berada di sini. PR-nya adalah bagaimana mengefisienkan dan mengefektifkan bisnis kami dan menjadikan ini bisnis yang profitable. Dan strategi kedua, kami menyadari bahwa untuk bisa tumbuh secara consistently saat ini maupun sampai tahun 2034, kami harus mencari sumber pertumbuhan baru, yaitu international business. Nah, second strategi inilah, strategi kedua inilah yang terus kami perkuat supaya kami bisa terus bertumbuh, dan itu sudah kami lakukan dengan salah satunya pembukaan cabang-cabang baru anak-anak usaha di luar negeri, dan juga bagaimana meningkatkan kapabilitas untuk melakukan mengembangkan bisnis secara internasional. Nah, inilah yang menurut kami menjadi fokus tahun ini maupun tahun depan, supaya kami bisa mencapai target pertumbuhan yang sudah kami tetapkan tadi. Dalam waktu dekat nih Pak, apakah ada rencana untuk ekspansi ke depan, mungkin buka cabang baru nih Pak di luar negeri selain Singapura dan Dubai? Ya, memang kami saat ini kan Singapura dan Dubai ya. Kami sudah menetapkan beberapa lokasi yang kami lihat memang menjadi sumber pertumbuhan. Yang pasti Eropa dan wilayah Amerika itu kami lihat sangat potensial, di mana wilayah tersebut sendiri belum terlalu kita garap dengan baik karena memang kita belum ada di situ. Jadi itu dua area wilayah yang kami bidik, tapi juga Asia Timur ya, Cina, Jepang dan Korea ini juga
potensial sangat besar, apalagi Cina yang menurut kami suka atau tidak suka kami harus bisa ke situ. Baik, kita akan bersama berbagai upaya yang dilakukan Pertamina International Shipping bisa semakin mengukuhkan posisi Pertamina International Shipping di posisi kancah global dan sebagai pemain maritim logistik di pasar global. Terima kasih atas waktunya Bapak Yoki Firnandi, CEO dari Pertamina International Shipping, CNBC Indonesia Beyond Business.